Ibu, apa kabar? Ada yang mau jawab nggak ya? Oke, Sore, untuk Mbak Vina. sore Coach. Saya mau nanya apa kabar tuh lupa. Nanti mereka jawabnya gimana ya? Buru-buru buka mic atau gimana gitu. Yang penting semuanya yang hadir di webinar untuk kesekian kalinya dalam kondisi sehat dan Amin. tentu saja harus berbahagia. Betul Amin. nggak Coach? Amin. Harus. Harus ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita kembali lagi bertemu di program dari Aku Bank, Mastermind webinar program untuk kesekian kalinya. Saya Vina yang akan memandu kegiatan ini sampai nanti dan hari ini kita masih berbicara tentang bagaimana cara menjual, bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita sebagai seorang sales. Dan tentu saja pembicara kita yang luar biasa, Coach Alfa Maulana. Mana Halo, Coach Alfa Mbak Vina. pagi? Hai Coach. Halo, hai. Kita pokoknya harus Adalah banyak sehati lah. belajar, harus banyak dapat remind, di Ya, rewind, betul. dipanas-panasin lagi, diinget-ingetin lagi ya Coach ya. Ya, Walaupun kan ya. saya yakin juga teman-teman semuanya untuk hal jual menjual ini mungkin adalah pekerjaan sehari-hari yang setiap hari dilakukan, mungkin juga selama bertahun-tahun. Tapi nggak ada salahnya kita dapat pemicu, mungkin kita akan mendapatkan satu insight hari ini, yang ini nih yang belum kita kerjain, gitu kali ya Coach ya. Pasti. Oke, dan hari ini kita akan ngobrolin, akan diskusi, akan mendapatkan insight tentang bagaimana kita mengempowering sales dan juga memaksimalkan result, gitu. Ya, Nah, ini udah bagiannya Coach Alfa lah, kita nggak usah saksiin lagi deh ini. Jadi kita tinggal dengerin, belajar mana yang bisa kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Oke, siap. Coach. Sudah Oke. tembus angka 100, kita langsung aja mulai. Silakan Coach Alfa. Siap, thank you Mbak Vina, thank you teman-teman dari Aku Bank semua ya dimanapun teman-teman berada, terutama di Bali karena Aku Bank markas besarnya, mabesnya di Bali. Di sini juga saya melihat juga ada teman-teman lama saya dari Lestari, BPR Lestari, dan ada juga dari BPR lain yang dari namanya saya sudah tidak asing lagi, sudah cukup familiar. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja mulai. Ini kelasnya ini tadi saya refresh lagi dari penjelasan Mbak Vina adalah mengempowering sales. Jadi salesnya ini kita buka bukan cuma sales people, tetapi juga include sales leader. Pokoknya empowering itu atau menguatkan bidang sales, ya, menguatkan bidang sales dan memaksimalkan result. Ya, sebelum saya mulai, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya izin memutarkan video profil saya agar kita bisa sama-sama saling kenal. Oke, yuk kita saksikan video profil dari saya sebentar. Coach Alfa Maulana. Beliau adalah seorang sales and leadership professional trainer, merupakan pembicara, trainer, dan coach dalam bidang sales, leadership, motivasi, dan customer service. Lebih dari 22 tahun pengalaman beliau dalam dunia sales, mengawali karirnya dalam dunia sales di Komselindo sebagai sales area koordinator, memasuki dunia perbankan pertama kalinya di BCA, kemudian sebagai relationship manager di Bank Danamon Indonesia, membangun dan membentuk lebih dari 200 telesales di Lipo Bank. Posisi terakhir beliau adalah sebagai National Direct Sales Division Head dengan pencapaian akhir beliau di angka 135% atau setara dengan 1,350 triliun hanya dalam waktu 1 tahun dengan 450 orang direct sales. Menjadi narasumber acara televisi Bizbrief di MNC Business. Alfa, terima kasih banyak sudah disempatkan hadir di studio Tonganya. Seberapa penting atau seberapa krusial tenaga salesnya? Sudah pasti paling krusial di situ. Penulis buku bestseller tentang sales dan self leadership. Sebagai motivator untuk pasukan perdamaian Garuda ke-14 dan ke-15 dalam misi perdamaian ke Sudan. Ribuan sales dan leaders telah mendapatkan banyak manfaat dan inspirasi melalui pelatihan, workshop, dan program hands-holding beliau.
Mari kita sambut Coach Alfa Maulana. Oke, selamat siang teman-teman. Salam kenal bagi yang sudah kenal, salam kenal bagi yang belum kenal, dan bagi yang sudah kenal juga, salam sejahtera juga. Ya, ini saya hari yang sangat bahagia hari ini karena kenapa? Saya menggunakan baju batik yang sama tone-nya dengan panitia Mbak Vina. Keren banget loh ya. Tadi saya bilang makanya batik itu motifnya banyak. Kenapa kita bisa sama? Ini benar-benar fenomena yang terjadi hari ini, Mbak Vina ya. Oke, so Bapak Ibu sekalian kita lanjut saja. Waktunya kita nggak banyak, 15.30 kurang lebih waktu Indonesia bagian Barat. Maka oleh sebab itu kita sama-sama mau mengoptimalkan sesinya. Ya, cara untuk belajar yang paling tepat Bapak Ibu adalah Bapak Ibu catat apa pointer-pointer yang Anda dapatkan ya. Karena tadi Bapak Ibu sudah melihat video profil saya, kita sama-sama orang lapangan. Saya juga kebetulan kurang lebih sekitar 20 tahun lebih di perbankan ya, dari BCA, Lipo, Danamo dan CIMB Niaga, dan terakhir saya pegang sekitar 500 orang direct sales dengan pencapaian target 1,350 triliun ya. Oke. Pertama, yang saya mulai, langsung silakan siapkan catatan, siapkan untuk HP-nya, mau di screen capture, mau di foto juga boleh. Dan yang paling penting, gunakan kolom chat. Nah, ini kolom chat nih. Kalau di komputer saya, di kolom chat nih ya. Ada kolom chat, Anda kolom chat untuk bertanya atau mengkonfirmasi apapun yang menurut Anda perlu untuk di-highlight atau perlu untuk dipastikan. Oke? Oke, Bapak Ibu, sit tight. Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu pesan atau satu quotes dari Blair Singer. Dari Blair Singer mengatakan bahwa 80% keberhasilan Anda membangun sales team adalah tergantung dari siapa yang Anda ajak masuk ke dalam tim atau organisasi. Ini Bapak Ibu sekalian, maka pengalaman saya di berbagai macam bank, yang saya kuatkan justru di rekrutmen, di bagian rekrutmennya. Kalau rekrutmennya kuat, kalau screeningnya kuat, maka proses pengembangan selanjutnya menjadi tidak begitu sulit, bahkan akan mudah membentuk sebuah pola. Ya, maka saya ulang, 80% keberhasilan membangun tim dulu, belum tentu performance akan bagus, belum tentu kinerja juga target tercapai, tetapi keberhasilan membangun dan membentuk sebuah tim 80% terletak di proses rekrutmen. So, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi satu hal yang ini ya. Kalau Anda sudah melakukan rekrut yang benar, kalau Anda sudah melakukan screening yang masuk ke dalam organisasi Anda dengan benar, maka Anda sudah mengerjakan 80% keberhasilan Anda untuk membangun tim. Ya, itu yang paling pertama. Saya langsung share untuk screen-nya, ya. Saya langsung share screen-nya dan kita lanjut di sini, Bapak Ibu sekalian. Sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan di sini ada Instagram saya dan ada WhatsApp saya. Silakan yang mau follow Instagram saya langsung follow back. Karena kenapa? Banyak sekali program-program saya, baik yang berbayar ataupun gratis, kita akan posting di Instagram saya ya. Instagram saya di Maulana Alfa 0377 ya. Maulana Alfa 0377. A-nya double. Dan ini nomor handphone saya dan WhatsApp saya. Kalau teman-teman yang sudah pakai handphone lama, pasti tahu ini nomor legend banget. Ya. Kenapa nomor legend banget? Kalau Anda lihat ini berapa nomor ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 digit. 10 digit itu artinya nomor yang lama. Ini satu pelajaran yang paling pertama Bapak Ibu sekalian. Ini nomor HP saya dari pertama kali masuk dunia sales. Sampai sekarang all the way, hampir 20 tahun lebih handphone ini tidak pernah saya ganti. Nambah nomor iya, karena biasa masuk perusahaan, sebuah perusahaan, masuk bank yang satu, mereka kerjasama dengan operator ini, saya dapat nomor tambahan, nomor dinas namanya ya. Tapi tetap all the way dari tahun 98 sampai tahun 2024, nomor ini tidak saya ganti, 10 digit. Pelajaran pertama, trust di bisnis apapun. Kepercayaan menjadi nomor satu.
Kalau buat saya secara pribadi adalah apa yang saya dapatkan, saya tidak akan sulit untuk mencari customer-customer lama saya. Dan umumnya memang benar, yang repeat membeli kebanyakan mostly dari customer existing yang sudah lama sekali. Kadang-kadang tiba-tiba mereka langsung telepon ke saya, halo, assalamualaikum, halo, selamat pagi, semangat pagi dengan coach, dengan Pak Alfa, masih nyebutnya Pak Alfa. Bro, apa kabar bro? Saya pikir siapa ini? Ada yang nomornya udah hilang, bukan nomornya hilang, saya hilangkan karena mereka ganti nomor. Ya, karena mereka ganti nomor. So, maka pelajaran dari pertama, kalau Anda ingin sukses di dunia sales cuma satu, bentuk trust. Trust itu dari mana? Trust itu dari kita sendiri. Bagaimana kita dapat membentuk trust kita, bagaimana kita dapat membuat orang percaya dengan kita, dan bagaimana orang tahu siapa kita, dan yang paling penting, orang mudah mencari Anda. Ya, orang mudah mencari Anda, dengan kita mudahkan orang mencari kita, maka repeat orders menjadi mudah. Ya, oke, itu sedikit saja. Langsung saya lanjutkan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya, yang kedua informasi yang menarik, ini menarik sekali, Bapak Ibu sekalian, Sabtu besok tanggal 4 Mei, ya ini jamnya nanti kita rubah. Saya buka kelas free session hanya 1 jam. Hanya 1 jam, 1 sampai dengan 1,5 jam. Jadi kita start jam 9, kurang lebih selesai sekitar jam 10. Ini jamnya belum diupdate, 10.30 atau sekitar jam 10. Tema Sabtu besok adalah Customer Service Excellence. Untuk apa? Bukan untuk Service Excellence saja, tapi bagaimana kita mendapatkan customer reference atau referrals. Bagaimana tekniknya, bagaimana skripnya untuk meminta referensi dari customer existing kita. Apa yang harus kita lakukan sebelum proses meminta referensi itu berhasil. Ya, ada step, ada 5 langkah yang harus kita lakukan agar proses meminta referensi kepada customer itu akan sukses. Dan 85% customer referensi umumnya closing. 85%. Jadi kalau Anda dapat 10 nomor referensi dari customer existing Anda, sudah dapat dipastikan 8 atau 9-nya itu kemungkinan sangat besar untuk closing. Nah, ini Zoom session saya akan adakan insya Allah rutin. Dan ini adalah sesi yang ketiga free sessionnya di customer service. Silakan nanti menghubungi Aku Bang ya bagi yang ingin joinnya. Nggak lama kok, nggak lama. Sabtu 4 Mei dari jam 9 sampai jam 10 kurang lebih sampai jam 10.30. Oke, saya lanjut. Bapak Ibu sekalian, Simon Sinek mengatakan bahwa 100% dari customer adalah people. 100% dari employee adalah people. So, kita lihat di sini, customer-nya people, karyawannya people, timnya people, bahkan kita sendiri juga people. Maka kalau Anda ingin sukses dalam bisnis, syarat utama Anda harus memahami tentang people. Maka lepas dari semua apapun lah, ilmu apapun tanpa saya berniat untuk mengecilkan satu disiplin ilmu apapun, yang paling utama people skill. If you don't understand people, you don't understand business. Maka syarat pertama Bapak Ibu sekalian, buat saya ketika saya megang tim, yang saya kuatkan, yang saya empower tim saya adalah bagaimana mempelajari soft skill terkait dengan people skill. Bagaimana berkomunikasi dengan baik, bukan cuma baik, bagaimana berkomunikasi secara efektif dan efisien. Apa yang harus dilakukan dan apa saja step by step agar komunikasi efektif dan efisien. Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Bukan selling skill yang dikejar, bukan terkait dengan ilmu apapun, tetapi yang people skill-nya tertinggal. So sekali lagi, ini saya ulangi sekali lagi, ini strongly advise sekali menjadi fokus kita semua. 100% dari customers adalah orang-orang. 100% employee kita adalah people. Maka kalau people skill Anda insufficient atau people skill Anda berat,
Anda tidak akan atau mengalami kesulitan untuk memahami bisnis. Atau kalau saya gambarkan menjadi seperti ini. Customers dan employee adalah people. Anda kuasai hal ini, Anda memahami bisnis. Baru tahap paham. Apakah sukses di bisnis? Belum tentu. Apakah sukses di bisnis? Belum tentu. Tetapi yang paling utama, people skill menjadi nomor satu. Ketika seberapa sulit untuk memahami customer? Kalau Anda tidak dapat memahami customer, Anda sudah dapat dipastikan sulit memahami employee Anda. Tim Anda, karyawan Anda. Kalau ini yang sudah paling sulit, sebagus apapun produk Anda, sebagus apapun proses Anda, sehebat apapun Anda secara pribadi, Anda tidak akan sukses untuk memahami bisnis secara keseluruhan. Maka buat saya, leader saya yang paling pertama adalah harus dibekali terkait dengan people skill. Bagaimana mendevelop people, bagaimana melakukan coach kepada tim kita, bagaimana untuk mengembangkan diri kita, bagaimana memahami kekurangan serta kelebihan tim dan kita, bagaimana memberikan feedback. Ini pelajaran yang paling dasar sekali. Memberikan feedback, giving feedback. Kalau sudah giving, pasti ada receiving. Bagaimana memberikan feedback dengan efektif? Bagaimana menerima juga feedback? Karena kita akan two-way communication, komunikasi dua arah. People skill adalah communication skill. Kalau saya dapat memberikan masukan atau feedback kepada tim saya, pertanyaannya satu, itu masukan atau perintah? Itu masukan atau ada like or dislike? Ya, maka memberikan feedback pun sama pentingnya dengan menerima masukan. Apakah atasan berarti tidak memerlukan masukan? Nah, nanti kita akan bahas. Ada step by step-nya bagaimana memberikan feedback yang baik dan bagaimana menerima. Bagaimana sikap yang baik dalam menerima feedback. Giving and receiving feedback. Ya, ini people skill semua. Kita nggak akan pernah bisa sukses membahas presentation skill, bagaimana appointment skill, bagaimana call, bagaimana visit, bagaimana negosiasi, kalau Anda tidak memahami tahapan terkait dengan people skill. Once again, saya ceritakan dan ingatkan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saya tetap monitor kolom chat. Jadi jika ada pertanyaan, silakan langsung ketik di kolom chat saja. Apapun itu, silakan ketik di kolom chat. Oke? Saya lanjut. Kalau gitu, saya lanjut ya. Maka setelah Anda memahami people skill-nya, kita baru akan melihat bahwa, perhatikan teman-teman, siapapun di sesi sore ini ada sekitar 130 orang. Jika Anda adalah seorang leaders, Anda seorang supervisor, Anda seorang team leader, Anda seorang branch manager, Anda seorang area manager, Anda seorang kepala kantor wilayah, ingat, tanggung jawab Anda. Leaders are not responsible for the results. Leaders are responsible for the people who are responsible for the result. Perhatikan, once again, sekali lagi kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melihat di sini, selalu yang diangkat adalah people, bukan result. Kalau Anda bilang, oh ini kan leaders Pak, tetap. Berarti kalau seorang pemimpin saja yang dituntut adalah bertanggung jawab kepada orang-orang yang di bawah koordinasinya, maka jika hari ini saya belum mendapatkan tanggung jawab atau wewenang untuk memimpin orang, sekarang waktunya tepat Anda kembangkan kemampuan Anda untuk communication skill dan people skill. Karena nanti Anda di atas dituntut untuk bertanggung jawab kepada semua orang yang ada di bawah koordinasi Anda. Sekali lagi saya ulangi, leaders dimanapun Anda berada sore ini 130-an peserta, saya dan diri saya mengingatkan diri saya, leaders, tanggung jawab Anda bukan terhadap target, tetapi tanggung jawab Anda terhadap orang yang Anda berikan target tanggung jawab terhadap angka. Sampai sini dulu teman-teman Bapak Ibu sekalian.
Maka kalau hari ini, koreksi. Kalau hari ini saya leaders masih sering ada di lapangan, masih turun di lapangan, masih berjibaku, masih melakukan presentasi, masih banyak melakukan pertemuan dengan customer, Anda belum memahami tugas dan peran Anda sebagai seorang pemimpin. Tapi mungkin Anda seorang managers. Yes, karena di kartu nama saya sudah managers. Di kartu nama saya sudah supervisors. Di kartu nama saya sudah team leaders. Di kartu nama saya sudah branch managers. Di kartu nama saya sudah menjabat posisi area managers. Yes, you are yet a manager. Anda sudah menjadi seorang manager. Tetapi manager bukan seorang leaders. Ini seringkali saya bahas di sesi leaders, Bapak Ibu sekalian, dua tugas dan tanggung jawab ini. Ya, leaders versus managers, bahwa seorang managers, seorang pimpinan, seorang kepala bagian, seorang kepala unit belum tentu mereka seorang pemimpin. Tapi apakah seorang pemimpin umumnya menduduki satu jabatan? Yes, umumnya menduduki satu jabatan. Tapi ada satu kejadian bahwa dia belum menduduki satu jabatan, tapi orang ini dapat mempengaruhi orang sekitar untuk menjadi efektif atau tidak. Ya, nah ini yang perlu Anda pahami, Bapak Ibu sekalian. Maka satu pengembangan kemampuan, satu peningkatan kemampuan. Sekarang begini, Bapak Ibu sekalian, kalau saya sebutkan klaustrofobik ya, atau klaustrofobia ya, klaustrofobia Anda silakan cari di Google ya. Ada satu istilahnya, klaustrofobia adalah fobia dalam ruangan sempit. Fobia dalam satu ruangan sempit, gelap dan sesak. Seorang yang ingin berkembang menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang sales yang baik, apakah ia seringkali merasakan bahwa sesak dan nggak betah dalam satu kondisi, klaustrofobia, bahwa dia harus naik, bahwa saya harus berkembang. Kalau perasaan ini Anda tidak rasakan, ini satu koreksi buat diri kita. Ya, ada satu koreksi buat diri kita. Apakah memang Anda eagerness atau kemampuan Anda atau keinginan Anda untuk meningkat atau berkembang itu seberapa besar? Itu. Ya. Nah, maka apakah Anda sudah merasakan hal tersebut? Apakah Anda sudah mengetahui bahwa itu saya bilang, kalau saya ambil lebih menyukai klaustrofobia. Klaustrofobia itu orang yang fobia takut terhadap ruangan sempit, orang yang takut terhadap ruangan yang sesak gitu ya. Ketika Anda tidak berkembang. Ini menarik loh. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian ya. Maka perkembangan itu menjadi satu hal yang mutlak, perkembangan itu menjadi satu hal yang tidak dapat dinegosiasi. Oke? Sampai sini silakan jika ada pertanyaan, saya barusan cek ke kolom chat belum ada pertanyaan ya. Maka saya lanjut. So, kalau memang menurut Simon Sinek, kalau memang 80% menurut Blair Singer, kalau 80% keberhasilan atau kegagalan Anda membentuk sebuah tim adalah dari rekrutmennya, dari siapa yang Anda ajak masuk ke dalam. Maka di buku Simon Sinek ini saya tertarik dengan satu quotes beliau, yaitu you don't hire for skills, hire for attitude. Ayo cross check, siapa yang sampai dengan sekarang melakukan rekrutmen hanya berdasarkan dari kemampuan semata. Dari mana biasanya kemampuan untuk cross check ya? Anda menanyakan terkait experience-nya. Anda menanyakan terkait kemampuan memimpinnya. Anda pertanyakan terkait dengan berapa lama dia sudah di bidang tersebut. Artinya Anda menuntut satu skill yang mumpuni untuk menduduki satu jabatan. Padahal kita pahami tadi, 80% kegagalan kita membangun sebuah tim karena kita salah ajak masuk orang ke dalam. Maka jangan pernah ganti pola rekrutmen Anda, cari yang memiliki attitude. Karena we can always teach skills. Sekarang pun Anda masih belajar kok.
Saya pun sampai sekarang masih belajar. Sekali waktu saya memberikan kelas, di waktu lain saya ikut kelas-kelas senior-senior saya. Dan saya duduk dan saya belajar lagi, saya belajar lagi. Bukan berarti karena saya sudah menjadi trainer, saya sudah menjadi coach, saya sudah punya pengalaman, dan saya tidak berhenti belajar. Tidak. Karena tidak ada yang namanya top of the mountain. Tidak ada yang namanya puncak gunung. Karena jika Anda bilang puncak gunung A itu dibandingkan dengan gunung B, mereka belum puncak. There is no such thing as a top of the mountain. Kalau Anda merasa Anda sudah berada di topnya, Anda sudah mengerti semua-muanya, artinya Anda masih banyak yang harus dipelajari. Kita masih dapat mempelajari kapanpun, Pak. Seumur hidup karyawan masih kita pelajari. Mari harus kita berikan pendidikan lagi, kita masih ke pelatihan lagi, pelatihan demi pelatihan lagi kita berikan. Maka saya bilang bahwa kita akan punya waktu yang panjang sekali dan experience yang panjang sekali untuk mempelajari skill dengan tim ataupun kolega karyawan kita. Tetapi ketika membicarakan attitude, ini sudah tidak ada negosiasi. Ini sudah tidak ada negosiasi. So, banyak tools di luar Bapak Ibu sekalian untuk melihat atau menilai attitude seseorang. Banyak alat-alatnya. Dan sekarang pun dibandingkan terakhir saya merekrutmen itu tahun 2011. 2011 saya rekrut benar-benar dari experience dan apa segala macam. Ya memang itu juga kesalahan yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya tetap mencari skill. Kenapa sekarang kalau ada bagian rekrutmen yang ikut di kelas sesi sore ini, coba Anda ceritakan kepada kami bahwa ternyata sekarang ketika menerima kandidat yang dilihat bukan cuma pernah pengalaman saja, tetapi dibuka sampai ke social media. IG-nya dibuka, Facebook-nya dibuka. Oke, bukan cuma itu. Dulu ada BI checking, sekarang ada Slick. Dari nama KTP dicari, bukan dicari hutang atau tidak, bukan. Tetapi dengan data-data itu maka kita mendapatkan gambaran secara spesifik terkait karakter si kandidat tersebut. Apakah Anda akan mengalahkan semua data ini dibandingkan dengan pengalaman yang baik? Dikatakan bahwa saya pengalaman puluhan tahun, belasan tahun pegang tim sales dengan pencapaian target seperti 120%, tapi ternyata begitu searching di sosial media sama sekali nggak ada orangnya. Datanya nggak ada sama sekali di sosial media. How come seorang leaders tidak menyukai social life? Bagaimana Anda mengatakan diri Anda pemimpin yang akan memimpin tim Anda, tapi di lain sisi Anda tidak menyukai bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang banyak. Anda tertutup. Saya tidak suka Pak sosial media. Saya tidak mau diri saya terekspos. Saya tidak mau ada orang tahu tentang saya. Loh, bagaimana orang seperti ini Anda berikan kepercayaan untuk memimpin tim Anda? Sementara kita berkomunikasi, kita paham bahwa two-way communication itu sangat penting. Ya, bagaimana ada orang mengatakan bahwa I do not work with people. Saya tidak terbiasa diskusi atau bekerja dengan orang-orang, Pak. Saya ini orang belakang layar. Apakah berarti orang belakang layar itu orang operation, orang accounting? No, accounting pun Anda akan deal with people. So, mana yang Anda pentingkan? Sekarang lebih enak, ada sosial media. Dengan ada sosial media, kita tahu karakter dia, kebiasaan dia bagaimana dengan lingkungannya, kita tahu kebiasaan mereka seperti apa. Bahkan ada satu penyimpangan ya, dari karakter individu dapat ketahuan dari cara mereka bersosial media. Apakah skill masih menjadi hal utama untuk rekrut? I don't think so. Dulu, kenapa seolah-olah kayak skill yang menjadi faktor utama? Karena sosial media belum terbuka sekarang, belum se-advance sekarang. Paling zaman dulu cuma ada Twitter, Facebook, dan itu juga belum tentu banyak orang yang menggunakan. Sekarang ada Twitter, ada Facebook, ada TikTok, ada LinkedIn, ada segala macam, ada sosial media, ada YouTube, segala macam. So, dengan banyaknya ini bukan berarti sudah mengarah kepada people ya.
Ya, bukan cuma semata-mata karena pengalaman dan kemampuan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, John Maxwell mengatakan ini kontradiktif. Yes, I know sekarang kita tahu bahwa kita coba untuk meng-hire attitude untuk dapat mengembangkan orang. Tahu bagaimana mengembangkan orang dan orang ini juga teachable. Saya ulang, teachable. Maka kalau dicari orang yang teachable, kriterianya adalah teachability. Kemampuan orang ini untuk diajarkan. Yang ngajarin kan people. Berkomunikasi dengan people. Nanti trainer dia atau atasan dia juga people. Mana yang Anda lebih utamakan? Kita sudah tahu nih, don't hire for skill, hire for attitude. Tapi John Maxwell mengatakan, unfortunately lagi, sayangnya, menurut Maxwell ada the law of magnetism, Bapak Ibu sekalian. Apa ini the law of magnetism? The law of magnetism mengatakan bahwa ya, we attract who we are, not who we want. Kita akan menarik orang-orang yang seperti kita, bukan yang kita mau. Yuk kita koreksi, saya stop share dulu. Sekarang saya koreksi. Bagi leaders ataupun siapapun yang ada di sore ini, saya mau bertanya, ketika Anda interview kandidat, yang Anda cari nyambung sama Anda dulu, baru Anda akan keluar semua pertanyaan-pertanyaan, baru Anda akan explore yang bersangkutan, atau skill dulu baru Anda nggak perlu dia bisa diskusi sama gue, nggak perlu dia bisa ngomong sama gue, nggak perlu dia nyambung sama gue, yang penting skillnya ada. Nggak ada. Kalau memang Anda begitu, Anda tidak akan panggil untuk interview. Tapi ketika interview, yang Anda dapatkan dulu adalah ambience-nya. Ngobrolnya nyambung nggak ya? Enak gak ya? Gile. Orangnya gokil nih. Keren banget. Ngobrolnya, wawasannya keren banget. Segala macam. Akhirnya Anda tertarik. Ingat, catat Anda tertarik. So, menurut John Maxwell, the law of magnetism akan berjalan di sini. Hukum magnetik akan berjalan bahwa Anda hanya akan menarik, Anda akan attract who you are. Siapa diri Anda akan kumpulkan orang-orang yang sejenis dengan Anda, yang sekelompok dengan Anda, yang sefrekuensi dengan Anda, yang ngeklik dengan Anda, yang nyeklek dengan Anda, whatever apapun istilah-istilah hal tersebut yang dilakukan. Koreksi kalau saya salah, silakan ketik di kolom chat. Kalau menurut Anda tidak begitu. Saya cari orang yang saya nggak cocok, Pak. Begitu saya nggak suka banget gaya ngomongnya, saya nggak ada. Pasti yang pertama Anda akan cari bahwa siapa yang Anda rasa nyambung. Artinya, 80% yang tadi saya bilang, kegagalan membentuk sebuah tim karena Anda salah masuk orang, salah ajak masuk orang ke dalam. Maka dengan pendekatan atau the law atau hukum magnetik ini, Anda hanya akan mengumpulkan Anda yang lebih muda. Saya ulang. Tanpa Anda sadari, Anda bukan sedang membentuk tim, tapi Anda sedang membentuk satu komunitas Anda. Jadi saya hanya akan mengumpulkan saya alfa tapi yang lebih muda. Masalah yang kedua muncul itu. Masalah yang ketiga, ketika mereka sudah masuk ke dalam tim kita sudah berinteraksi dengan mereka, ingat loh ya, ini adalah alfa yang baru dan lebih muda. Alfa yang lebih muda, berarti alfa yang sekarang minus experience, alfa yang sekarang minus knowledge dan minus skill. Karena alfa yang lebih muda. Saya 10 tahun yang lalu, saya 20 tahun yang lalu, saya 25 tahun yang lalu, saya 15 tahun yang lalu. Artinya, saya 15 tahun yang lalu, ada 15 tahun experience dan 15 tahun knowledge dan skill yang hilang. Ada di orang tersebut. Yang kedua, tadi sudah saya bilang, Anda sudah rekrut Anda yang baru dan lebih muda. Dan yang ketiga, tadi saya bilang, ketika mereka mulai masuk dan bekerja di tim Anda, ingat loh ya, ini adalah kita yang baru dan lebih muda. Berarti kalau kita yang lebih muda, artinya tadi seperti saya ulangi lagi, bahwa kita tanpa pengalaman, kita tanpa pengetahuan, kita tanpa skill. Dan ketika difficulties arise, ketika kesulitan muncul, apakah Anda berharap orang-orang ini akan memberikan Anda masukan di luar dari nalar Anda?
di luar out of the box yang Anda pikirkan. Ingat, ini adalah Anda yang baru dan lebih muda, tanpa skill, tanpa experience, dan tanpa knowledge. Masalah ketiga muncul. Anda sudah membuat masalah baru. Maka ketemulah, kenapa nih orang susah banget ya? Bukan susah. Anda ingat berapa tahun yang lalu, kalau misalnya umur saya sekarang 40, berarti dia adalah, saya terima 20 tahun, artinya ini Anda 20 tahun yang lalu. Coba Anda ingat-ingat 20 tahun yang lalu Anda seperti apa? Bagaimana Anda berkomunikasi 20 tahun lalu? Apakah ada perbedaan? Tidak ada. Ya, oke. Nah, ini dulu, teman-teman. Silakan ketik di kolom chat jika ada yang ingin ditanya. Jika memang ada pertanyaan yang sangat spesifik, ketik langsung japri ke saya. Ya, the law of magnetism. We attract who we are, not who we want. Maka the law of magnetism mengatakan Anda hanya akan mencari orang-orang, menarik orang-orang, mengumpulkan orang-orang yang sama dengan Anda, bukan yang Anda butuhkan. Saya ulang. The law of magnetism lengkapnya adalah Anda hanya akan attract orang-orang yang sama seperti Anda, bukan yang orang Anda butuhkan. Another problems. Oke, saya baru 3 tahun ini lupa memahami bahwa orang-orang ini penting untuk diperhatikan, bahwa lingkungan kerja jauh lebih penting dari gajinya itu sendiri. Millennials banyak seperti itu kok. Coba tanyakan tim Anda dan pengalaman Anda, betul tidak? Gen Z, millennial, strawberry. Ya, Gen strawberry. Strawberry generation. Mereka tidak semata-mata mencari uang, karena umumnya millennials, Gen Z, atau strawberry generation itu berangkat dari latar belakang keluarga yang sudah lumayan atau cukup mapan. Cukup mapan. Maka uang bukan dicari, tapi lingkungan kerja yang tidak toksik, lingkungan kerja yang bagus untuk mental health mereka, itu istilah-istilah mereka, itu yang paling penting. Karena uangnya buat mereka bisa sambil kerja, bisa toko online, ya, online shop segala macam, dia bisa just tip segala macam, dia bisa cari uang dimanapun. Tapi lingkungan kerja yang baik itu sulit untuk ditemukan. Tetapi jika yang masuk dan yang Anda bentuk adalah who you are, yang Anda akan masuk adalah who you are, siapa diri Anda sebagai leaders, Anda tidak akan membentuk apapun. Anda hanya mengumpulkan orang dan tinggal menunggu bom waktu kapan akan meledak. Ketika mereka stres, Anda akan dead end karena tidak ada ide-ide baru, bukan karena mereka tidak tahu, bukan karena mereka tidak cakap, bukan karena mereka bukan karena mereka tidak termotivasi, simply karena memang ini mereka adalah Anda sekian puluh tahun yang lalu. Oke. Maka shifting gears harus kita lakukan. Shifting gears, kalau kita mau masuk ke track jalanan nanjak ke atas, bukan gigi 5, gigi 4 yang kita gas. Kalau ketika jalan menanjak ke atas, Anda ingin mendapatkan performa yang meningkat. Ingat loh ya, performa meningkat. Maka kalau meningkat sama dengan ilustrasinya, Anda memasuki jalan atau track menanjak. Maka apa yang Anda lakukan, gigi Anda tidak dapat di gigi 5, gears Anda harus turun dari 5, 4, 3, 2, bahkan tidak jarang di salah satu posisi, salah satu kondisi jalan yang sangat menanjak, Anda harus turun gigi sampai ke gigi 1. Jadi yang namanya mengembangkan tim dan mengembangkan diri sendiri bukan cuma kenceng, cepat, sampai target, bukan. Tapi dapat dengan konstan mengikuti situasi kondisi dan Anda survive. Ketika jalan menanjak, Anda oper gigi Anda, atur gigi Anda lebih rendah. Ketika jalan mulai datar, Anda tarik gigi Anda, tancap gas gears Anda ke gigi 5. 2 tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu kita mengalami COVID. Apakah bisa ada bisnis yang gas langsung gigi 5? No. Bahkan hampir semua bisnis dipaksa dengan COVID untuk turun gears, ya, gears down sampai ke gigi 1. Bahkan tidak jarang ada bisnis yang cuma jalan di tempat, atau sebagai ilustrasinya cuma asal mesin mobilnya jangan dingin.
Yang penting mesin mobil jalan. Deng 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 deng. Jadi kapanpun ready jalan. Jalan dikit lagi stop lagi. Deng deng deng. Jadi yang namanya untuk perkembangan, Anda nggak bisa cuma berpikir bahwa pencapaian target itu hanya capai target, jebret, capai target. Sekarang saya tanya, kalau target saya 1M dan saya sudah sampai 1M, then what? Then what? Justru pengembangan itu dan development itu, kemampuan, peningkatan kemampuan itu, peningkatan pengalaman itu bukan di tahapan pencapaian, bukan di tahap mencapai target, tapi justru di proses, dalam proses pencapaian target. Disitulah pengembangan, peningkatan kemampuan, dan pembentukan mindset ada di tahapan proses mencapai target. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Saya ngintip sebentar di kolom chat, apakah sudah ada pertanyaan? Belum ya? Kalau belum saya lanjut berarti ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut kita seperti ini. Maka oleh sebab itu kita lihat dari sini, kalau memang seperti ini, maka ada satu yang ingin sampaikan Anda, kalau Anda mau cepat jalannya, jalanlah sendiri. Tapi kalau Anda ingin jauh, Anda ingin jalan jauh, Anda ingin joyride, Anda ingin target Anda jalanannya ini adalah dari Bali jalan ke Jakarta setir mobil. Nggak kebayang kalau Anda nyetir mobil sendiri loh, dari Bali ke Jakarta. Saya nggak mungkin ngebayangin, karena saya nggak melakukan. Tapi kalau cuma dari depan kantor saya nyebrang, saya nggak perlu ajak teman-teman saya satu kantor untuk nyebrang ke seberang doang. Kalaupun saya mau makan siang, saya tunggu di depan, gue tunggu depan ya, nanti kita udah saya jalan sendiri. So ingat, jika Anda ingin cepat nyampe target, Anda tidak membutuhkan tim, Anda bisa jalan sendiri. Karena kenapa? Bertumbuh itu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan untuk gagal. Sampai sini Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu survei Bapak Ibu sekalian, ada satu survei, saya lupa apakah ini apakah SC Nielsen atau dari mana, mengatakan bahwa ternyata hampir 80%, hampir 80%, sampai 80%. Cross check di perusahaan Anda, leaders yang join di sesi ini. 60-80% di perusahaan Anda, mereka berada di B performers. Apakah benar seperti itu? Coba kita cek yuk. Kalau ada yang merasa enggak Pak, kita semua udah A performers. Anda lihat. Ada silakan ketik di kolom chat. Alhamdulillah Pak, astukara Pak, puji Tuhan Pak, bahwa tim kami semua di kantor kami sudah A performers. Kalau sudah ada yang mengatakan A performers, coba ketik di kolom chat sekarang, silakan teman-teman, apa yang sudah, apakah cukup satu iya, dua tidak. Iya itu setuju atau tidak setuju. Satu ketik setuju, dua tidak setuju. Apakah menurut survei, menurut Anda setuju bahwa 60-80% karyawan di perusahaan Anda adalah B performers atau mencapai rata-rata di tengah? Silakan ketik di kolom chat satu setuju, satu setuju. Oke, oh ada Mbak Lili Surya Ningrum. Halo, apa kabar Mbak Lili? Ya, oke. Lanjut. Saya tunggu dulu. Kita mau dapat kata sepakat dan saya mau tahu apakah Anda follow the crowd ya? Apakah Anda follow the crowd? Satu setuju, dua tidak setuju. Apakah survei ini salah? Masih valid atau tidak? Karena survei ini saya dapat itu sekitar berapa ya? Hampir 7 tahun yang lalu. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian, thank you. Semua sudah membantu. Oke, rata-rata satu. So, maka masih valid ya? Masih valid, thank you. Kalau masih valid, kita lanjut. Kalau masih valid, maka saya lanjut. Kalau nggak valid lagi, maka saya drop slide-nya. 60-80% B performance. Karena kalau sampai ada yang bilang tidak setuju Pak, karena di tempat saya A performance, maka pertanyaan saya bagi orang yang memang jika ada yang jawab A performance, lalu apa yang Anda lakukan sore ini? Masuk Zoom saya, sementara Anda sudah A performance. Harusnya Anda ada di Hawaii, harusnya Anda ada di Raja Ampat, sedang menikmati insentif program Anda. Anda sedang berlibur. Tapi kalau Anda masih masuk di join di kelas saya, artinya there's something wrong with you guys. That's why your company send to me. Ya, send to us. Artinya Anda masih performer. Tapi sekarang saya coba tanya kepada teman-teman yang sudah ngasih jawab satu, thank you banget kontribusinya. Pertanyaan saya,
Orang-orang yang be performers, Anda tahu ya, mungkin diri Anda juga termasuk be performers, mungkin diri kita juga termasuk be performers. Oke, tapi pertanyaan saya, apakah orang be performers ini termasuk ciri-cirinya ini? Kita lihat ya. Menurut survei juga, karyawan yang be performers, mereka ini pekerja keras dan komit terhadap pekerjaannya. Sepakat nggak? Iya, sepakatlah pasti ya. Tapi kenapa orang-orang yang sudah bekerja keras, datang pagi, pulang malam, kadang-kadang Sabtu Minggu lembur, kadang-kadang jam 7, jam 8 aja masih di kantor, tapi Anda belum performers. Anda komit terhadap pekerjaan Anda, kurang komit apa, Pak? Separuh dari hidup saya ada di perusahaan ini, Pak. Bahkan ketika anak saya sakit, istri saya sakit pun saya sedang meeting. Wah, keren banget Anda, dedikasi Anda terhadap perusahaan ini. Ya, sayangnya perusahaan nanti kurang menghargai hal tersebut. Mungkin, saya bilang. Kita seorang pekerja keras, mereka ini seorang pekerja keras. Be performance ini orangnya kerja keras, komit loh. But there's something wrong. Kenapa mereka belum diberikan A? Oh, kontribusi Pak, karena distribusi, jadi pemberian A. Nggak bisa lah. Kalau Anda sudah E dan E. Saya di sales. Maka kalau target saya 1T, saya nyampe 1350T, nggak mungkin di B-in. Nggak mungkin di B-in oleh manajemen. Satu itu. Yang kedua, maka kita coba pelajari Bapak Ibu sekalian. Nggak usah nilai diri kita. Anda nilai dari teman-teman kita deh, semua di lingkungan kita. Lihat orang yang be performers. Lihat orang-orang yang memang sudah mendapat nilai A. Apa perbedaan yang Anda rasakan? Coba Anda diskusi dengan orang yang nilai B, dengan orang yang diskusi dengan nilai A. Kesampingkan ego Anda, kesampingkan rasa jealousy Anda, kesampingkan rasa tidak percaya Anda. Coba Anda bicara dengan orang B performers, dengan A performers. Apakah Anda merasakan perbedaannya? Terdapat perbedaan yang sangat jelas. There's a striking difference between B performers and A performers di cara mereka berpikir dan cara mereka bekerja. Atau Anda lihat diri Anda sendiri. Bagi yang sudah dapat nilai A dari manajemen, saya nggak nilai apapun lah ya, saya nggak nilai negatif. Kalau Anda dapat A, then I trust you, you are an A performers gitu ya. Anda bandingkan dengan yang B. Kalau mereka masih ngomongin bahwa gila lu itu orang dapat A, apa sih hebatnya? Itulah sebabnya. Itulah bedanya kenapa dia dapat A, Anda dapat B. Kenapa? Ya itu dia. Gue nggak yakin apa sih yang nyebabin dia A. Gimana bisa dapat A? Gue kan udah begini, gue udah begini. Itulah kenapa dia dapat A, Anda dapat B. Karena ketika dia memikirkan tentang pekerjaan, bagaimana susah pekerjaan, Anda masih berkutat memikirkan apa hebatnya dia dibandingkan saya. There's a difference. Oke? Maka oleh sebab itu nanti kita akan lihat, kita akan pelajari di sini Bapak Ibu sekalian ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya, saya lihat semua mengikuti kelasnya karena responnya ada, maka silakan saya buka pertanyaannya, saya nggak akan ada sesi Q&A, tapi saya akan luangkan ketika ada pertanyaan, saya akan langsung jawabkan. Jika memang itu pertanyaannya japri ke saya, atau DM ke saya tidak akan bacakan siapa pengirimnya. Itu janji ya, karena saya butuh pertanyaan dan saya butuh respon dari Anda, apa permasalahan yang Anda hadapi untuk kita selesaikan dalam waktu yang singkat sore ini. Ya. Maka terdapat there's a striking difference between B performance and A performance in the way they think and they act and they work. So, maka saya singgung sedikit terkait dengan KPI. Kalau begitu, kenapa ada yang B, kenapa ada yang E? Maka ini ini overview saja. Ini overview saja. Anda harus paham terkait dengan high payoff area. Nanti kalau high payoff area ini artinya apa? High payoff area itu adalah area-area pekerjaan Anda, di tugas dan tanggung jawab Anda, ya, yang memiliki porsi terbesar untuk menilai keberhasilan Anda terhadap pekerjaan dan tugas dan tanggung jawab yang Anda berikan. Atau beberapa perusahaan berhasil merumuskan high payoff area menjadi KPI atau OKR. Key Performance Indicator atau OKR. Nah, kembali ke perusahaan Anda. Apakah perusahaan Anda sudah ada rumusan KPI-nya? Sehingga standardize dapat dilakukan. Penstandarisasian itu dapat dilakukan.
Bapak Ibu sekalian. Nah, jika memang itu belum ada, maka apa yang harus saya lakukan? High payoff area. Ya. Nah, kalau membicarakan high payoff area, Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan bahas detail terkait dengan KPI dan OKR, karena sesinya bukan itu, tapi saya dapat memberikan satu leading kepada Anda. High payoff area itu dibagi menjadi dua area besar, yaitu leading indicators dan lagging indicators. Sekali lagi mohon maaf, karena saya akan lebih banyak mengambil ilustrasi di unit sales, di bagian sales. Karena kenapa? Karena bagian sales lebih gampang, karena ukurannya pun jelas angka. Lead ada dua, makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita belum tahu apakah KPI atau belum, tapi kita sudah ada target, tapi kita belum ada KPI, bagaimana embrio saya untuk dapat memperbaiki atau mereview KPI saya, ada dua area, ada leading indikator, ada lagging indikator. Leading indikator itu membicarakan terkait influencing-nya atau bagaimana kegiatan sehari-hari dapat mempengaruhi hasil. Apa yang Anda dan perusahaan nilai, apa yang Anda dan perusahaan monitor secara harian yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Itu leading indicators. Dan yang kedua adalah lagging indicators. Apa itu lagging indicators? Lagging indicators adalah indikator-indikator atau penentu-penentu atau item-item yang memang tujuannya menganalisa masa kemarin atau hari kemarin untuk dapat mempengaruhi apa yang harus saya lakukan sebagai perbaikan agar hasil kegagalan kemarin atau hasil kemarin bisa saya kembangkan. Bisa ikut sampai sini ya teman-teman ya Bapak Ibu sekalian. Ada leading indikator, ada lagging indikator. Apakah Anda sudah memiliki indikator kedua ini? Leading adalah kalau kita lakukan itu secara rutin, komit dan konsisten, maka akan mempengaruhi hasil. Hasil apa kita hari ini itu akan mempengaruhi besok kita akan lakukan apa. Maka leading dan lagging ini menjadi satu ikatan yang nyambung. Seperti ini kalau saya ambil. Kalau dalam proses sales, saya langsung skip cepat aja karena ada jauh lebih penting yang saya mau bahas sore ini. Ya kita lihat. Ini kondisinya. Yang disebut dengan leading indikator adalah kalau sebagai tim sales, berapa data yang Anda punya harian, berapa telepon yang Anda lakukan, berapa visit yang Anda lakukan, berapa jumlah customer hot prospect, berapa jumlah customer nego, dan ketika Anda membicarakan kontrak atau sudah masuk proposalnya, sudah diproses, itu masuk ke dalam lagging indikator. Maka karena leading indikator merupakan apapun aktivitas harian yang dapat mempengaruhi hasil, bicarakanlah dengan tim, diskusikan dengan tim, cari solusi terbaik untuk memperbaiki leading indikator. Karena kita meributkan atau menegur tim kita karena aplikasinya kurang, submissionnya kurang. Anda target submission 5, kenapa cuma 5? Percuma Pak, itu udah tanggal 30. Percuma Bu, itu udah tanggal 30. Lebih baik Anda tanyakan, berapa prospek selama bulan lalu Anda punya, berapa aktivitas call yang Anda lakukan, berapa aktivitas visit yang Anda lakukan. Ini yang diperbaiki. Iya Pak, kemarin visitnya cuma 3, kurang. Kan target kita 5, coba dari 3 naikin 5. Call-nya berapa? Saya telepon ke customer baru dan customer existing total ada 30 Pak. Kan kita minta 50. Maka dengan begitu, dengan melihat leading indikator, Anda tahu apa yang Anda kerjakan besok, tapi hanya mereview lagging indikator, Anda tidak akan mendapatkan informasi apapun. Saya tidak akan bahas detail di sininya. Karena justru akan kita bahas adalah bagaimana approach untuk meningkatkan kemampuan orang. Kalau saya mau bukan orang itu berarti bukan tim ya, nggak selalu tim. Lalu kok diri saya, bagaimana apa yang akan terjadi saya besok gitu ya. Bagaimana learning curve-nya itu berjalan di dalam pengembangan diri saya. Sampai sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya langsung lanjut lagi. Ya. Maka ada leading dan ada lagging. Apa yang harus Anda perhatikan adalah justru fokuslah kepada leading indikator. Karena leading indikator adalah aktivitas yang harus dilakukan harian yang pasti akan mempengaruhi hasil akhir. Lagging indikator adalah hasil akhir sebagai akibat dari efektivitas atau efisiensi dari aktivitas harian Anda. Itu KPI.
Itu KPI. Ya, maka perbaiki KPI-nya. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, jika Anda atau kita sebagai leaders, nah kita masuk mulai ini ya, kita sebagai leaders, ketika melihat atau mereview performer tim Anda, jangan cuma lihat hasil akhir. Walt Whitman mengatakan bahwa be curious. Anda males ini. Nggak bisa begini dong. Kalau Anda begini terus, target akhir tahun Anda itu tidak akan tercapai. Judgmental. Kalau Anda akan seperti ini terus, Anda tidak akan punya karir yang bagus. Judgmental. Lalu apa yang sebaiknya saya lakukan ketika saya mau memiliki pola pikir untuk membangun? Be curious. Jangan judgmental. Lalu be curiousnya gimana? Daripada Anda mengatakan bahwa ini kalau Anda begini akan begini. Kalau Anda begini, no, 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 no. Tidak akan ada yang tahu hari esok itu seperti apa. Judgmental itu destruktif. Tapi ganti dengan be curious. Kenapa ya angka gue belum nyampe? Start with why. Maka satu rekomendasi saya buku dari Simon Sinek dengan judul Start with Why. Di dalam buku ini dikatakan bahwa Simon Sinek mengatakan people do not buy what you do. They buy why you do it, and what you do simply proves what you believe. Apa yang Anda kerjakan, itu yang Anda percaya dan Anda yakini. Maka kalau Anda tidak mengerjakan itu, maka simply Anda tidak meyakinkan bahwa hal yang Anda lakukan akan memberikan hasil. Maka sebagai leaders atau sebagai diri Anda harus cari orang yang sudah sukses, apa yang dikerjakan mereka, mengapa mereka melakukan hal tersebut, dan how they do it. Maka kita kenal yang disebut dengan Golden Circle. Di dalam buku Start with Why, saya yakin ada banyak teman-teman saya di sesi sore ini yang sudah memiliki buku dan sudah baca buku ini atau minimum tahu bahwa buku ini ada. Ya, minimum tahu lah. Orang kita kan begitu ya. Oh ya tahu, baca koran juga yang dibaca headline-nya. Isinya nggak dibaca ya, tapi nggak apa-apa. Ini strongly advised, ini buku benar-benar highly recommended ya. Anda baca dan maka di situ ada Golden Circle. Ada why, how, dan what. Dan di dalam buku ini judulnya sudah jelas, Start with Why. Maka jika Anda ingin sukses, Anda harus dapatkan dulu why-nya. Saya harus kerjakan kegiatan A. Kenapa saya harus kerjakan A? Saya harus punya motivasi. Kenapa saya harus punya motivasi? Ya, everybody knows. Apakah sekarang gini, kalau Anda bilang Anda kurang kerja keras, Anda harus rajin. Apakah Anda mengatakan bahwa seluruh orang yang mendapatkan B performers tidak bekerja keras? Apakah semua B performers tidak komit? Padahal faktanya B performers adalah pekerja keras dan komit. Jadi saya kurang setuju kalau ada orang bilang bahwa orang yang B performance itu kurang keras kerjanya, kurang giat, kurang motivasi. No, itu orang-orang yang udah highly committed, highly motivated, highly working hard, very crazy kalau saya bilang. Jam kerja from 8 to 5, tapi kerja mereka dari 6 to 6 atau 6 to 8. Di jam kerja PKS 8 jam, tapi Anda kerjanya cuma sisa 8 jam dari 24 jam. Mereka ini highly hard worker, ya. Maka kita mulai di sini yang saya ingin pembahasan di sini sebelum memasuki development stages-nya nanti. Di sini adalah start with why. Bagaimana sih pola pikir start with why-nya? Orang mengatakan gini, betul nggak Bapak Ibu sekalian, bahwa saya kerja. Nah, kita lihat ya, kebanyakan kalau saya tanya, kenapa Anda mau kerja? Kenapa Anda mau kerja di sini? Kenapa Anda mau mengerjakan pekerjaan yang berat ini? Iya Pak, karena saya mau memberangkatkan orang tua saya untuk naik haji. Iya Pak, karena saya punya hutang dan saya mau melunaskan hutang saya. Iya Pak, saya mau bekerja karena saya mau punya tabungan yang besar. Iya Pak, saya bekerja di sini dan benar-benar hardworking, benar-benar kerja siang dan malam, banting tulang, ya, head over feet, kepala kaki kepala, karena saya ingin melunasi melunasi hutang, memberangkatkan orang tua haji, mau merit tahun ini, mau beli rumah, mau punya tabungan. Di dalam Golden Circle itu hanya masuk di tahap what. Maka kenapa orang menjadi lemah
motivasi suka turun naik karena Anda bekerja mulainya dari what. Selalu yang ditanya apa yang Anda ingin capai dalam hidup. Mau dapat uang banyak, mau promosi, mau berangkatkan haji, mau merit, mau lunasin hutang, itu semua what. Kenapa what itu jelek? Apakah salah berarti Pak? Enggak. Cuma ketika what Anda sudah tahu, pertanyaan berikutnya how. Saya mau promosi Pak tahun depan, cita-cita saya harus promosi. Oke, tell me how. Ya berdoa. Gak bisa. Maka startlah with why. Why you do what you do? What's the purpose? Why-nya. Jadi saya nggak gini ya, saya punya satu belief dari pengalaman saya pegang hampir 600 orang direct sales dan udah dari tahun 98 sampai dengan 2012 saya pegang tim yang ratusan orang. Saya punya satu kesimpulan Bapak Ibu sekalian. Uang itu bukan motivasi. Uang itu bukan penggerak. Karir bukan penggerak. Uang itu adalah insentif. Insentif karena Anda sudah mengerjakan. Karir itu juga bukan why yang kuat, tidak. Itu adalah hasil. Anda kerja keras dapat itu. Anda kerja keras digaji. Anda kerja dipecut, dibanting-banting, digebuk-gebuk, dicekek-cekek, dijambak-jambak, maka dikasih gaji, maka dikasih posisi, maka dikasih jabatan, maka dikasih mobil, maka dikasih COP, maka dikasih pinjaman rumah. Itu insentif. Jadi jangan berpikir bahwa Anda kerja bahwa mereka nggak termotivasi karena uangnya kurang, kasih uang. Enggak, never work that way. Kenapa dia mau uang itu? Kenapa dia mau posisi itu? Itu yang paling penting. Why? Kalau saya mau berangkatkan haji, kenapa Anda harus berangkatkan haji? Apa yang Anda dapat kalau berangkatkan haji? Karena saya merasa lebih dihargai. Saya merasa berharga. Nah, kalau memang saya merasa berharga, maka memberangkatkan orang tua haji, promosi, uang, itu bukan hal yang utama. Bahwa yang paling utama basic needs saya adalah saya ingin merasa dihargai. Selama ini Anda hanya membuat mereka seperti mesin uang Anda. Why? Maka always start with why. Saya mau lunasin uang Pak, saya mau ganti motor, saya mau punya HP, saya mau naik pangkat, saya mau naik panggung Pak, saya mau jadi satu di perusahaan ini. Yes, itu insentif karena Anda sudah bekerja, Anda berhak untuk mendapatkan itu. Tapi bukan karena itu Anda bekerja. Anda silakan buka searching teori Maslow. Ya. Maka untuk mencapai ke topnya, Anda harus melewati 3 hierarki teori Maslow. Why you do what you do, what's the purpose, how you do it. How you do what you do. Maka yang ketiga barulah what do you do. Saya harus melakukan call banyak, saya harus melakukan visit banyak, saya harus melakukan closing lebih banyak, saya harus datang lebih pagi, saya harus dapat bekerja sama, saya harus mau meningkatkan kemampuan diri saya harus mau training, saya harus belajar hal-hal baru, dengan meninggalkan hal lama saya akan mendapatkan hal baru. Then what? Maka selalu saya tambahkan, saya cross dari satu pendapat ahli Amerika Small Business Expert yaitu Bill Walsh mengatakan bahwa if you strong enough, you figure how. Jadi bekerjanya itu bukan kalau what Anda pengen gede banget, saya pengen jadi sebuah perusahaan tertentu, bukan itu. Jadi presiden karena saya tahu karena what gede banget maka enggak. Hanya itu adalah hanya jika Anda strong enough, kalau why Anda itu kuat, maka ini akan memberikan kemudahan untuk Anda mencari bagaimana caranya. Maka nggak pernah ada yang namanya kurang kemampuan. Wah, dia tidak memiliki kemampuan, Pak. Dia tidak memiliki kemauan, Pak.
Ya, ini juga maksudnya dia tidak memiliki kemampuan, bukan. Why-nya nggak ada. Pernah Anda tanyakan kenapa Anda datang pagi-pagi, kenapa Anda mau bekerja selama ini, apa yang Anda kerjakan? Kenapa? Karena saya mau mendapatkan pangkat, mendapatkan gaji, Pak, untuk penghidupan keluarga saya, untuk keluarga saya hidup layak. No, itu insentif dari bekerja Anda. Itu Anda nggak bisa tuker-tukeran. Anda bekerja 3 tahun, 10 tahun, Anda kerja dari jam 8 sampai jam 5, kadang juga lewat. Nah, itu Anda berhak mendapatkan apa yang Anda dapat sekarang. Anda dapat mobil Shopee, Anda dapat pinjaman rumah, Anda dapat gaji, Anda dapat posisi, Anda dapat jabatan. Itu insentif sudah mau. Tapi kenapa Anda ingin itu semua? Belum kejawab. Silakan jika ada mau yang ditanya. Maka orang sering bertanya, terakhir saya posisi adalah National Direct Sales Division Head di CIMB Niaga, Bapak Ibu sekalian. Usia 35 tahun, tim saya saat itu nationwide, saya ada 600 orang direct sales di semua cabang CIMB Niaga nasional, ya. Di bawah saya ada manajer, supervisor, team leader dan direct sales. Gaji saya juga udah cukup, kepala 3 dapat COP juga tahun 2011. Target saya 1 triliun, nyampe 1,3 triliun. Kurang Y-nya. Kalau Anda merasa uang itu adalah Y, posisi adalah Y. Umur 35 loh Bapak Ibu sekalian. Dan pada saat itu pencapaian saya 1,350 triliun. Saya bisa bilang kepada siapapun yang di financial industrial, saya selalu bilang, selama belum ada saya ketemu sama orang yang bilang bahwa, oh lu 1,350 Pak, gue bisa 2T Pak, gue berarti kalah. Tapi sampai dengan sekarang belum ada yang dijawab. Setiap kelas, berapa banyak pun kelas, saya selalu bilang saya pencapaian target 1,350 triliun dalam waktu 1 tahun. Pegang 600 orang dari saya diperbankan. Belum ada tuh yang naik panggung tiba-tiba mengatakan saya kalah gitu dengan targetnya. Maka apakah itu yang saya mau? Kenapa akhirnya malah saya keluar? Apakah saya kurang Y-nya? Umur 35 tahun Bapak Ibu saat itu. 2011. Apakah kurang Y-nya? Bukan. Karena itu bukan Y. That's the problem. Karena itu ternyata setelah saya pahami, itu bukan Y di dalam hidup saya. Maka saya berani keluar dari zona. Saya berani keluar dari zona, maka saya berani meninggalkan itu semua. Karena itu bukan Y saya. Anda pahami sampai sini Bapak Ibu sekalian? Kita hampir masuk ke 15.30, tinggal sekitar 13 menit, 23 menit. Nanti lewat-lewat dikit kan tadi kita startnya jam 2:10 ya. Teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Silakan, saya akan jeda dulu sebentar untuk Anda memberikan kesempatan Anda untuk bertanya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, langsung ketik di kolom chat atau langsung nyalakan speakernya. Yuk. Silakan Bapak Ibu sekalian. Tidak akan berarti kalau Anda tidak bertanya. Tidak bertanya itu dua sih. Anda paham atau Anda bingung? Ya. Oke. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman Bapak Ibu? Coach Alfa sudah siap nih. Atau mereka lagi bengong nih Coach? Selalu gitu ya. Ya, begitu direspon satu dua pada respon sih banyak ya. Berarti ini nih. Oh, ini nih ada nih di kolom chat Coach. Oh, ini sahabat saya banget, ini ada Mbak Lili Surya. Oke. Mbak Lili mengatakan thank you sudah nanya, sudah memecahkan kesunyian. Dengan Olivia juga, maaf Coach, saya izin. Oh, saya izin live. Oke. Dan di sini, kalau ternyata Y-nya tidak mendukung performance pekerjaan saat ini bagaimana? Y-nya tidak mendukung performance, maka saya tanya dulu, apa Y-nya? Apa yang menjadikan Y diri Anda? Y ini tidak akan relate langsung kepada pekerjaan, tidak. Y, contoh gini ya, satu deh, saya ambil contoh saya deh. Kenapa saya dengan performance seperti itu, dengan jabatan setinggi itu, dengan pencapaian semudah itu, kenapa saya keluar dan memilih saya posisi seperti sekarang? Itu 20 tahun lalu loh ya. Sekitar 15 tahun lalu ya, 15 tahun lalu. Anda jangan lihat bahwa sekarang saya kenapa, kalau Anda tanya saya sekarang dengan pertanyaan kenapa saya keluar dulu, ya jelas saya udah tahu uangnya yang mana lebih bagus. Tapi kan dulu saya nggak tahu uangnya akan seperti apa. Tapi why-nya adalah bahwa itu tadi klaustrofobia. Maka saya ketemu kata-katanya. Klaustrofobia itu apa?
nggak etis memang kalau saya bilang bahwa perusahaan yang tempat saya kerja tidak membuat saya berkembang lebih besar. Atasan yang saya punya tidak mengencourage saya untuk menjadi lebih besar lagi dari saya kemarin. Klaustrofobia. Jadi nyesek gitu. Jadi harus keluar. Dan ketika saya keluar, saya bisa menjadi sesuai dengan apa yang saya mau, saya bisa membentuk sesuai apa yang saya mau, saya akan harus bisa mempelajari apa yang saya pelajari, bahkan saya bisa memutuskan apa yang menurut saya baik buat diri saya. Jadi saya ingin punya kontrol terhadap hidup saya ingin punya kontrol terhadap diri saya. That is why. Why itu jauh lebih bigger than your target, bahkan bigger than you. Performance itu hanya milestone, bahwa apakah performance saya sudah melebihi dari pencapaian saya, itu performance. Maka tidak akan pernah yang namanya why itu akan kalah dengan performance atau kurang besar. Nah, yang mungkin terjadi, mungkin sahabat saya bisa sampaikan adalah cross check why-nya. Ya, cross check why-nya. Karena pekerjaan Anda saat ini, performance di pekerjaan saat ini, hampir tidak pernah itu menjadi why. Tapi orang suka salah, bahwa pekerjaan inilah yang saya cari. No, nggak pernah bekerja begitu. Ya, tidak pernah. Never work that way. Nggak pernah seperti itu. Ya, semoga ngejawab. Bagaimana menemukan why yang efektif? Ya, thank you. Thank you sama-sama. Thank you, Mbak Lili. Ya. Bagaimana menemukan why yang efektif? Nah, disinilah maka Anda butuh coach, saya bilang. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, ini menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa why? Kita ada satu program handholding, Bapak Ibu sekalian. Kita ada satu program handholding. Saya dari tim Mr. James Gui ada satu program handholding pendampingan untuk datang ke perusahaan-perusahaan Anda. Nah, kebetulan kabar gembiranya, ini saya sampaikan sebelum selesai, takut kelupaan, Bapak Ibu sekalian. Di bulan Mei, sekitar bulan Mei dan Juni, ya mudah-mudahan insya Allah saya ada rencana visit ke Bali. Ya, ini saya mohon Bapak Ibu perhatikan sejenak informasi ini karena ini mungkin akan penting buat Anda dan mungkin ini yang Anda butuhkan. Saya akan ada di Bali kurang lebih 1-2 hari antara bulan Mei atau Juni dan saya sudah koordinasi dengan teman-teman di Akubang bahwa saya akan visit ke beberapa perusahaan yang sore ini hadir di acara ini dan cukup Anda ya, buat janji temu langsung hubungi Mbak Ayu dan Mbak Rahayu atau Mbak Vina atau bisa ketik di kolomnya. Mbak Rahayu dan Mbak Ayu silakan info nomor HP di kolom chat. Kan kontak Mbak Vina atau Mbak Rahayu atau Mbak Ayu jika ingin di 2 hari saya di Bali tersebut kita bertemu. Jika Anda ingin saya datang ke perusahaan Anda, sekedar diskusi, ini free of charge untuk mengetahui apa permasalahan di perusahaan Anda, lalu apa solusi terbaik yang saya berikan terkait dengan pengembangan dan pelatihan berikutnya untuk perusahaan Anda. Ya, silakan minta tolong dengan tim Akubang, silakan ketik di kolom chatnya siapa, nomor teleponnya berapa, dan nanti tanggalnya langsung koordinasi, langsung dibuatkan jadwal. Tanggalnya tanggal berapa antara bulan Mei dan Juni, saya pas ada di Bali antara 1 atau 2. Kalau memang banyak perusahaan yang akan saya yang minta untuk waktu untuk kita bertemu, maka hari akan saya tambahkan. Ya, karena saya juga ada sekalian bisnis ke sana ya. Maka silakan ketik di kolom chat aja atau nanti silakan tunggu teman-teman dari Akubang untuk ngetik nomor HP dan kontaknya ya. Lanjut ke Pak Bandi Bondowoso. Apakah why harus spesifik coach? Karena seringkali pada saat rekrutmen awal, saat wawancara banyak yang melamar kerja, belum jelas alasan dia mau kerja. Belum jelas bukan berarti tidak ada. Saya ulang Pak Bandi. Belum jelas bukan berarti tidak ada. Ya, ulang. Belum jelas bukan berarti tidak ada. Hanya mereka belum menemukan seperti apa. Bagaimana kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan, dapat membantu mereka merumuskan bahwa inilah yang kita mau, apakah why itu yang Anda butuhkan untuk menjadi perusahaan Anda, untuk menjadi tim di perusahaan Anda atau bukan. Thank you Mbak Ayu dari Akubang, nomor teleponnya sekian, ada Kurnia Rahayu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan
sampai lupa bahwa di bulan Mei atau Juni saya rencana visit ke Bali, ya, ada beberapa kegiatan yang saya harus lakukan di Bali. Dan jika ada dari Bapak Ibu ya yang ingin berdiskusi dan ingin mengundang saya datang ke perusahaan, bukan untuk kelas atau bukan untuk sesi apapun, sekedar untuk diskusi, untuk mencari tahu permasalahan apa dan apa solusi yang terbaik, silakan hubungi Mbak Ayu Kurnia dan Rahayu. Ini Mbak Ayu Kurnia dan Mbak Rahayu, ada Pak Made Surya dari BPR Gianyar, ya, BPR Gianyar. Oke, thank you. Silakan bisa langsung ketik di kolom chat sini atau bisa langsung WA, ya, atau bisa langsung WA. Oke, thank you. Sampai sini Bapak Ibu sekalian. Maka kembali ke pertanyaan Pak Bandi, tidak ada why yang tidak ada, Pak. Yang ada bahwa mereka masih harus butuh ditata dengan pertanyaan-pertanyaan. Maka ada teknik-teknik coaching bagaimana bertanya yang tepat, yang efektif untuk dapat merumuskan hal itu. Maka spend more time on recruitment. Maka Anda akan spend less time in development. Sebaliknya, kalau Anda spend less time in recruitment, Anda akan spend more time, more effort, and more money, and more funds, dana, in development. Ya, maka saya ulang, spend more time in recruitment, maka Anda akan spare less time in development. Karena akan menjadi efektif. Oke, nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pembahasan yang terakhir untuk kita sore ini, saya akan membahas terkait dengan tadi dari why-nya. Maka ini saya lompat ya, saya agak lompat karena saya mau dapatkan Anda mendapatkan big picture-nya. Saya berharap Anda akan mendapatkan satu pertanyaan dan kita akan diskusi. Nanti waktu, tempat dan tanggalnya akan dikoordinasi. Ya, kita akan diskusi benar-benar, dan saya minta juga Anda ajak semua senior leaders di perusahaan Anda ketika bertemu dengan saya. Siapa tahu kita menemukan permasalahan, bukan cuma nemuin permasalahan, saya akan memberikan solusi. Siapa tahu solusi tersebut justru bisa saya untuk memberikan bantuannya, ya. Jadi please pay attention on this. Oleh sebab itu, hari ini Anda sudah akan mempelajari yang disebut dengan tahapan pengembangan. Percaya atau tidak Bapak Ibu sekalian, Anda sudah masuk ke tahap yang pertama, stage yang pertama. Yaitu apa? Dalam kurva learning curve, stage yang pertama adalah shaping atau disebut dengan initial excitement. Ya, nanti pada saat di initial excitement, Anda berpikir Anda sudah mendapatkan why-nya. Yes, thank you Coach Alpha, saya dapat why-nya. Ternyata kenapa saya harus berhasil, kenapa tim saya harus begini, saya harus begini. No, itu bukan why. Itu yang disebut dengan initial excitement. Ketika Anda sudah mempelajari satu hal, Anda mengetahui satu knowledge, Anda menguasai satu skill, itu disebut initial excitement. Kesenangan yang di awal, early excitement. Karena Anda merasa tahu, merasa mendapatkan clue, Anda sedikit terbuka, klaustrofobia Anda sudah makin lepas. Anda keluar dari ruangan dan get the fresh air. Tapi itu baru initial excitement, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi yang Anda rasakan hari ini, kalau Anda mendapatkan banyak ide dan banyak masukan dari sesi ini, itu di dalam tahapan pengembangan disebut dengan initial excitement. Karena kenapa? Berdasarkan teori manajemen, nah ini baru saya pakai teori, Pak. Supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Di kurva pembelajaran, atau kita bilang learning curve, ada ceruk masuk ke dalam. Kenapa? Itu disebut dengan error depression. Percaya atau tidak? Easy to say than doing. Lebih gampang ngomong, Pak, daripada ngelakuin. Besok Anda mulai menerapkan apa yang saya ini, besok Anda mulai memutuskan, ya udah, ganti nih, HRD kumpul semua, ganti rekrutmen dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan why. Error depression nanti. Kenapa? Kok salah ya? Kemarin kenapa dijelasin kok seolah-olah kayak gampang banget ya? Kenapa ini susah ya? Maka Anda akan memasuki tahapan yang disebut dengan error depression. You don't have to worry. Karena di dalam ilmu manajemen atau di tahapan pengembangan atau learning curve, error depression, depresi karena merasa gagal, depresi karena merasa gagal menerapkan pengetahuan yang didapat, itu tahapan shaping. Anda cari bentuk. Anda mencari untuk how to implement di perusahaan Anda. Di sini Anda membutuhkan pendampingan. Di sini Anda membutuhkan partner. Di sini Anda membutuhkan coach. Bukan bos atau atasan.
Maka kalau Anda berhasil melewati ini, masuk tahapan confirming. Oh, ya. Maksudnya Coach Alfa ngomong tanggal 2 Mei kemarin tuh ini toh, confirming. Disitulah Anda mulai dapat mengetahui apa kunci semuanya. Di mana tahapan Y itu ketemu? Di dalam proses kurva pembelajaran ini Anda akan menemui somewhere dari proses shaping sampai dengan proses tahapan yang ketiga nanti. Setelah escalating exchange, ada perubahan yang eskalasi tinggi. Seiring dengan itu, seiring Anda memahami teorinya, seiring Anda tahu bagaimana mengimplementasinya, maka Anda mulai menguasai skill-nya, maka seiring dengan itu, simultaneously performance Anda meningkat. Nah, ini sedikit mendapatkan tambahan jawaban lagi untuk pertanyaan Mbak Lili Sura tadi. Jadi, peningkatan performance itu berada di tahapan confirming ketika Anda sudah memahami bagaimana mengimplement dari sebuah teori atau semua ilmu. Dan ketika di escalation, tahapan yang ketiga adalah leveling. Nah, di leveling inilah yang disebut dengan plateau stability. Apa yang disebut dengan plateau stability? Plateau itu istilahnya adalah kayak puncak tertinggi dari satu proses. Itu plateau. Plateau stability adalah plateau yang stabil. Plateau yang stabil dalam artian kalau udah tertinggi kan nanti ujungnya pasti akan turun. Maka di proses ini selanjutnya kalau gambar saya teruskan, ada antara dua. Tetap Anda akan turun, akan mengalami penurunan lagi. Life cycle, product cycle. Maka Anda akan penurunan, tapi dua. Penurunan karena Anda tidak belajar satu hal baru, atau penurunan karena Anda membutuhkan waktu untuk mempelajari, masuk proses shaping kembali. Dari leveling, masuk proses shaping kembali. Maka di sini error depression. Saya minta tambah waktu 5 menit, nggak masalah ya Mbak Vina ya. 5 menit aja untuk menyelesaikan ini. Oke teman-teman ya, 5 minutes more, janji. Habis itu saya tutup, saya selesai, kita pulang. Ya, karena tadi juga mulainya kan jam 2:10 ya. Tadi jam 2:10. Oke, maka error depression. Jadi nanti setelah proses leveling, plateau stability, Anda sudah matur di ilmu tersebut, Anda naik karena seiring dengan performa Anda meningkat dari proses confirming, performance meningkat, Anda dipromosikan, ketika dipromosikan Anda membutuhkan ilmu baru. Antara dua, kalau Anda tidak memahami ilmu baru, maka akan terjadi penurunan performa lagi. Atau karena Anda belajar, maka Anda mengalami lagi proses yang namanya initial excitement lagi, error depression lagi, shaping lagi. Dan itu akan seperti itu. Tapi grafiknya tidak akan turun ke bawah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau kasih gambaran sedikit ya. Tidak akan turun ke bawah. Jadi kondisinya, sebentar. Sorry. Ya, oke, sebentar. Nah, ini. Oke ya. Jadi, kalau gambar seperti ini, sebentar ya, saya stop share lagi. Oke. Kalau Anda lihat gambar seperti ini tadi, kurva pembelajaran tadi, learning curve tadi adalah dari sini ke sini, dan Anda naik akan seperti ini. Ya, ini masuk tahapannya adalah leveling. Ya, maka tadi saya bilang, ketika sudah tahapan leveling, karena sudah plateau stability, maka umumnya ini akan turun lagi ke bawah. For two reasons, kenapa akan turun ke bawah? Satu, karena Anda tidak mempelajari ilmu baru dan skill baru. Dua, justru karena Anda mempelajari skill baru. Nah, Anda akan masuk lagi di sini yang namanya proses shaping lagi. Nah, tetapi shapingnya tidak akan sampai ke bawah sini lagi. Shapingnya cukup sampai sini dan Anda akan naik lagi ke atas begini dan begitu lagi. Maka kalau secara garis besar nanti akan seperti ini peningkatan Anda. Disitulah performa Anda disebut akan meningkat. Kalau ditarik garis lurus. Itu yang saya bilang. Bahwa dalam proses ini, jika pembelajaran Anda pahami, Anda akan mengalami yang namanya learning curve tadi. Oke? Dan apa sih yang Anda butuhkan? Nah, ini ya. Ini slide terakhir. Ini slide terakhir. Janji slide terakhir ya. Kalau tadi ada shaping, confirming, dan leveling, maka shaping, confirmingnya saya taruh di sebelah kiri. Perhatikan teman-teman. Lalu pendekatan coaching yang Anda butuhkan seperti apa?
Oke, di proses shaping, karena Anda mengalami error depression. Kenapa depresi? Karena sebelumnya Anda initial excitement. Anda ngerasa kayak gampang banget nih. Begitu coba di lapangan gagal. Maka Anda ada initial ada error depresi. Di sini atasan Anda harus menggunakan pendekatan push. Push. Nah, ini dia. Ada orang banyak leader salah kalau nge-push karyawan, itu artinya karyawannya didorong, karyawannya dikejar. Bukan. Dalam manajerial, push itu artinya you do, you say. Jadi kalau Anda mau melakukan push kepada tim Anda untuk melakukan call lebih banyak, untuk melakukan visit lebih banyak, Anda lakukan visit juga sama-sama dengan mereka di lapangan. Kalau Anda meminta mereka mau nge-push Anda supaya lebih rajin, supaya tepat waktu, Anda duluan yang datang lebih pagi. You do, you say. As a leader, you do, you say. Maka tahapannya adalah spoon feeding, hand holding period. Walaupun di sini push, tetapi pendekatan yang terbaik, paling efektif adalah justru spoon feeding, disuapin. Jadi nggak ada yang namanya ngejarin tim itu. Ayo dong dikejar dong tim itu. Lo gimana dong target ini? Sekarang mana? Lo nggak bisa begitu dong. Ayo dong lebih rajin lagi. Nggak bisa. Kalau Anda mau nge-push tim Anda, satu contoh ya, untuk datang lebih tepat waktu, Anda datang lebih tepat waktu. Kalau Anda minta mereka datang jam 6, Anda datang setengah 6. Coba buktikan. Usahakan siapa yang tim Anda yang datang paling pagi, Anda lebih pagi dari mereka. Kita lihat berapa lama butuh untuk yang lainnya nanti akhirnya pagi. Oke, so push itu you do, you say. Bukan teriak-teriak untuk minta hasil. No, itu bukan push. Itu namanya adalah juragan angkot. Anda minta setoran. Ya, bedakan dengan push ya. Oke, saya skip dulu di sini. Nah, lalu yang kedua, transition itu ketika, yang tadi tahapan itu ya, confirming stage ya, ketika tim kita atau diri kita, gue paham nih, berapa lama nih butuh waktunya nih, ya nanti kita bahas ketika saya visit ke perusahaan Anda. Ya, berapa lama dari dia gagal sampai, gue ngerti sekarang, sampai kayak begitu. Aha, kayak gitu ya, maka disebut dengan transition. Nah, transition ini barulah siapa yang melakukan? Anak buah atau tim Anda. Anda cukup mengatakan, Anda lihat anak buah Anda bagaimana mengerjakannya. Di sini ada corrective action. Transition. Dan tahapannya disebut dengan eye opening, hands reaching. Buka mata atasannya dan siap membantu tim Anda. Catat Bapak Ibu semuanya, sebelum mereka mengalami kegagalan. Karena ada proses hands reaching. Bagi leader siapapun yang hadir di sore ini, saya tidak pernah menyarankan, ingat lo ya, kalau Anda mau mengikuti saya adalah seorang tukang jual martabak manis dengan menggunakan Wisman, bukan margarin. So, maka ikuti cara saya karena saya kokinya. Oke, hands reaching itu namanya adalah Anda gapai tangan tim Anda justru just before he falls out. Ya, sebelum dia jatuh Anda ambil eye opening, maka buka mata Anda just before dia jatuh Anda ambil. Itu disebut dengan hands reaching period karena sedang transisi. Itulah confirming. Karena ini baru early understand. Masih mungkin gagal. Dan yang ketiga, pull. Minta mereka tarik performa mereka semua. They do, they say. Di proses ini adalah hands clapping. Simpel pertanyaan saya sebelum saya tutup sesi saya. Bagian spoon feeding, hands holding, berpegangan tangan dengan tim. Bagian hands reaching, dan bagian hands clapping. Pertanyaan saya, gapai tangan, contoh ya, ini saya ambil ilustrasi sebentar. Saya sedang mengajarkan anak saya berjalan. Saya yakin semua yang punya anak pernah melewati masa ini ya. Jadi pertama, saya pegang anak saya jalan mundur, dia jalan menghampiri saya bilang, ayo sayang, yuk maju yuk, pinter yuk pinter yuk. Dan selalu praise him. Selalu puji dia bahwa, ayo maju bodoh maju, nggak akan pernah jadi bisa jalan. Jadi praise all the time, praise them. Oke, pintar, cakep, ganteng, jagoan papi, jagoan mami. So praise, positive praise.
Lalu apa yang terjadi? Ini hands holding di sini. Lalu yang kedua, ketika kita melihat, ingat lo ya, ketika kita melihat mereka sudah lebih stable berdiri, stable jalan, hanya dengan kondisi itu, baru perlahan orang tua lepas tangan. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau saya mau tanya perbandingannya ketika Anda pegang dan ketika Anda mau lepas, perhatiannya mana yang lebih besar? Saya yakin perhatian kita akan lebih besar ketika kita mulai melepas pegangan tangan anak kita, betul ya? Kita akan semakin lebih hati-hati pada saat itu. Tapi sepanjang jalan, ayo pintar, ayo pintar, ayo pintar anak mami, aduh gantengnya, aduh jago. Praise, selalu praise him. Praise them. Puji mereka. Ketika dipegang, seiring pegangan dilepas, mata kita makin melotot, perhatian kita makin tinggi, karena kenapa? Tidak ada orang tua yang mau menangkap anak ketika jatuh. Bahkan sebelum jatuh, Anda sudah set lebih cepat dari The Flash. Lebih cepat dari petir, lebih cepat dari Superman. Anda ambil langkahnya. Itu hands reaching. Lalu Anda tangkap lagi, Anda mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Dan ketika Anda sudah ngerasa bagus dan cukup hari ini, Anda diam di satu titik, anak Anda lari, nabrak Anda, mukul. Dan apa yang terakhir, Anda berikan satu pujian lagi kepada anak Anda berupa hands clapping. Anak yang pintar. Anak mami pintar, anak papi pintar hari ini. Keren, keren, keren. Tepuk tangan. Yang lucunya Bapak Ibu sekalian, itu anak masih kecil ya. Baru berapa bulan, kurang lebih mungkin 1 tahun belum ada kali untuk belajar jalan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi ketika ditepukin tangan, mereka tahu loh bahwa itu adalah untuk dia. Dan anak-anak kecil itu tahu ketika dibilang jagoan, cantik, ganteng, dia tahu. So Bapak Ibu sekalian, ini akhir dari sesi saya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita nanti saya berkunjung, tidak melepas kemungkinan saya akan sedikit mengulas dan membahas kalau memang permasalahan sampai di sana, step by step-nya seperti apa. Masih panjang, Bapak Ibu sekalian. Berharap nanti di kelas LFH berikutnya, Learning from Home berikutnya, kita akan bahas lebih detail. Apa yang akan lebih detail itu, step by step-nya itu seperti apa. Ya, sedikit saya spill. Ya. Di sini ada step by step-nya, maka nah, pembahasannya kan lebih detail seperti ini. Kalau di tahapan spoon feeding hand holding period itu, apa langkah yang sebaiknya dilakukan? Nah, ini step by step-nya. Ya, tentunya nanti di sesi kita yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian. So, ini akhir dari sesi. Sebelum saya serahkan kembali ke Mbak Vina, pas 15.40 lewat 10 menit, karena tadi mulainya jam 2 lewat 10. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengencourage, ini baru ada 2 BPR yang mengatakan ingin dikunjungi, ya. Ini terbuka BPR manapun dan tapi kami harap persyaratannya adalah ajak atasan Anda, ajak senior level Anda untuk kita sama-sama memecahkan permasalahannya dan mudah-mudahan insya Allah kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk BPR Anda. Ya. Oke, akhir kata sebelum saya serahkan kepada Mbak Vina dan teman-teman dari Akubang, Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Ya, ini bukan mundur waktunya karena kita startnya tadi agak mundur ya. So, terima kasih atas kehadirannya. Di sini masih ada 113 peserta. Selamat sore dan sampai ketemu di kelas LFH berikutnya. Silakan Mbak Vina. Oke, thank you Coach. Terima kasih Bapak Ibu masih bertahan di angka 100 lebih, ini luar biasa loh. Semuanya punya keinginan yang besar untuk belajar ya Coach Alfa ya. Yes. Dan tawaran dari Coach Alfa juga sudah disambut baik oleh teman-teman dari BPR, sudah ada yang minta dikunjungi. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngobrol, bisa sharing, bisa mendapatkan insight sesuatu apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan itu free of charge ya tadi ya Coach ya. Wow. Ini luar biasa. Ini nggak ada yang ngalahin nih kalau gini. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti webinar kita kali ini. Dan jangan lupa seperti biasa mohon untuk mengisi link kuesioner yang sudah teman-teman Akubang sampaikan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu tolong mengisi apa yang dirasakan, apa manfaatnya, bagaimana supaya kami juga bisa melakukan perbaikan-perbaikan lainnya bila ada hal-hal yang mungkin kurang dirasakan oleh Bapak Ibu ya. Oke, silahkan sambil mengisi, tapi kita mungkin foto bersama dulu ya, sambil ngisi, sambil foto supaya efektif dan efisien. Ada berapa slide kah ini? Oh, ada 5, lumayan banyak. Oke, silakan dibuka layarnya Bapak Ibu. Kita mulai dari slide yang pertama. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1.
Slide ketiga. 3, 2, 1. Slide keempat. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, 2, 1. Iya. Baik, terima kasih Coach Alfa, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai ketemu Mbak Vina dan lagi teman-teman di semua, udara dan di teman-teman semua. darat. Karena sebentar lagi akan ke Bali. Kita akan ngobrol-ngobrol di Bali ya Coach ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi Mbak Mei juga terima kasih banyak. Mbak Vina, mohon maaf, bagi yang masih mau untuk register kita diskusi, masih bisa terbuka langsung ya, ngubungi ke Akubang ya. Oke. Siap. Saya mau sapa juga Mbak Lili Suraningrum, bye-bye. Oke, thank you ya Mbak Lili. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu Thank lagi. you, bye-bye. Selamat sore.